antara cairan susu dengan tetes tersebut itu harus menyatu. Kemudian sahabat jamur, pemberian pupuk organik cair ini sering dilakukan oleh para sahabat-sahabat jamur, bertujuan agar hasilnya tuh bisa meningkat dan pada bobot buah jamur itu sendiri. Nah, di video kali ini saya akan mengajari sahabat-sahabat jamur tentang cara mencampur pupuk yang paling efektif dan efisien. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, bagi Anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tuh tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Oke sahabat-sahabatku, di sini saya akan mengajari sahabat-sahabat jamur bahan apa sih yang harus saya gunakan untuk proses pembuatan pupuk cair ini sendiri, dan konsentrasinya tuh Bapak ketika kita itu mau mengaplikasikan pupuk tersebut. Makanya tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip, biar Anda itu mempunyai ilmu baru atau mempunyai wawasan baru tentang dunia seputar jamur tiram. Oke, bagi Anda yang baru datang, silahkan tonton video ini karena video ini sangat berhubungan dengan bahan yang mau kita bahas. Jadi yang baru datang silahkan tonton video ini. Nah, cara pembuatan pupuk organik cair yaitu yang pertama itu menggunakan air kelapa, terus yang kedua itu menggunakan tetes atau glukosa, yang ketiga itu menggunakan air bersih, sedangkan yang keempat itu menggunakan susu denkau. Nah, ini susu denkau, dan yang kelima itu menggunakan biokompleks. Ini bahan yang saya gunakan untuk pembuatan pupuk atau nutrisi bagi pertumbuhan jamur tiram. Sedangkan untuk konsentrasi untuk takarannya yaitu air kelapa itu menggunakan 4 liter air kelapanya. Terus yang tetesnya itu menggunakan setengah liter atau 500 cc. Dan susu dengkolnya itu menggunakan 4 saset. Ingat 4 saset ini yang beratnya itu 275 gram, itu menggunakan 4 saset. Kemudian air bersih itu menggunakan 3 liter. Air bersihnya menggunakan 3 liter. Dan biokompleksnya itu menggunakan 100 cc. Jadi biokompleksnya itu menggunakan 100 cc. Lah, untuk cara pembuatannya, langkah awal yaitu Anda itu mengambil timba. Timba itu yang tingginya paling kurang lebih kisaran 15 sampai 20 cm. Itu insya Allah sudah muat 10 liter cairan tersebut. Langkah pertama yaitu Anda itu harus mengambil blender. Kemudian sudah ambil blender, lalu susu itu dimasukkan di dalam blender tersebut, kemudian diikutkan dengan air. Itu di blender semuanya sampai benar-benar habis, 4 saset itu sampai benar-benar habis. Kemudian itu dituangkan pada timba. Kemudian sesudah susunya itu di blender, langkah yang kedua adalah tetes. Jadi tetes itu terserah Anda mau blender atau tidak, terserah Anda. Kalau tidak mau blender, langsung dituangkan pada susu yang sudah di blender tersebut. Jadi itu diaduk sampai benar-benar kentalnya itu sampai benar-benar habis. Jadi biasanya tuh kalau dituangkan di timba itu harus benar-benar diaduk. Biasanya tuh ada di paling bawah itu sendiri. Itu sampai benar-benar menyatu antara cairan susu dengan tetes tersebut. Itu harus menyatu. Kemudian yang ketiga itu apabila itu ada sisanya air yang dari blender tersebut itu dituangkan pada timba tersebut, lalu itu diaduk lagi sampai benar-benar merata. Kemudian yang terakhir bukan yang terakhir sih, yang keempat adalah air kelapanya. Jadi air kelapanya ini dimasukkan juga pada timba tersebut. Ingat, setiap memasukkan bahan itu diaduk, biar apa? Biar dia homogen, biar dia menyatu. Jadi itu diaduk sampai benar-benar merata. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan biokompleks. Jadi Anda terserah menggunakan bakteri apa. Jadi kalau saya itu menggunakan biokompleks, ini menggunakan pupuk biokompleks ini karena ini salah satu bakteri yang banyak bermanfaat pada proses media bakok itu sendiri. Karena ini terkandung 315 mikroba yang sangat efektif ini. Jadi biokompleksnya ini saya menggunakan 100 cc atau setengah gelas botol aqua itu. Kemudian sesudah itu barulah kita didiamkan selama 1 malam. Nah, sesudah didiamkan selama 1 malam, cairan tersebut itu sudah siap diaplikasikan untuk pupuk tersebut. Itu cukup untuk 1500 backlog. Jadi setiap sak itu kalau saya mencampur itu saya kasih
220 cc. Jadi saya ngambil 220 cc, kemudian taruh di timba, kemudian diisi air 8 sampai 10 liter, itu diaduk sampai merata, lalu itu disiramkan pada media tersebut. Jadi itu insya Allah itu cukup kurang lebih kisaran 28 sampai 30 sak. Tapi saknya itu memang setiap sak itu berbeda, ada yang kecil, ada yang sedang, dan juga ada yang besar. Biasanya kalau saya sak itu yang apa ya, yang sak sandal itu sudah biasanya tuh dapatnya baklok itu kurang lebih kisaran 43 sampai 50 baklok itu sudah dalam satu karung, itu dalam satu karung sak itu. Dan jadi itu insya Allah cairan tersebut itu sudah cukup untuk 1500 baklok. Jadi untuk konsentrasinya itu sudah jelas para sahabat-sahabat jamur. Jadi saya itu menggunakan 220 cc. Nah, apakah ini juga bisa disemprotkan kepada media baklok yang mau tumbuh, Mas? Apakah ini juga bisa mempercepat pertumbuhan suatu pinhead atau miselium? Ya, ini bisa juga berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan pinhead atau miselium. Caranya itu sama aja. Konsentrasinya itu sama dengan apa namanya, dengan yang saya jelaskan barusan, yaitu dalam 220 cc itu dalam 220 cc itu cukup 10 sampai 14 liter air. Jadi itu disemprotkan pada 1 minggu sekali, media tersebut itu disemprotkan 1 minggu sekali pupuk tersebut itu. Kemudian apa sih manfaatnya pupuk tersebut? Yang pertama, manfaat pupuk tersebut itu adalah mempercepat satu perombakan media baklok. Ya, memang itu fungsi yang pertama. Terus yang kedua adalah mempercepat jalannya miselium. Bagi sahabat-sahabat yang baru datang di channel ini, silahkan tonton video ini. Saya ini sudah membahas tentang kenapa sih kok bakteri ini bisa mempercepat perombakan jamur tiram. Kenapa sih bakteri ini kok bisa mempercepat jalannya miselium. Bagi yang baru datang, silahkan tonton video ini. Terus yang ketiga adalah mempercepat keluarnya pinhead. Jadi pinhead gimana caranya atau anakan jamur tiram itu cepat keluar, itu kandungan dari pupuk ini sendiri. Terus yang keempat adalah mempercepat tekanan osmosis. Jadi apalah yang disebut osmosis itu sudah ada di video ini. Kemudian yang terakhir adalah sebagai sumber energi. Ya, memang bahan yang dicampur itu adalah bahan yang banyak mengandung glukosa, sedangkan glukosa itu sendiri dirombak menjadi suatu energi. Sedangkan energi sendiri itu adalah suatu pendukung baik dalam perombakan suatu media itu sendiri maupun pada keluarnya pinhead atau primordia itu sendiri. Oke, jadi itulah para sahabat-sahabat jamur untuk cara buatnya atau tutorial pembuatan pupuk cair yang efektif dan efisien ini, dan cara pengaplikasiannya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur, khususnya nih bagi para pemula yang mau terjun di dalam dunia jamur tiram. Dan apabila Anda menyukai video ini, silahkan like dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tuh tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah sini. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani.